Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah SDIT Mutiara, Ustadz Ahmad Mujiarto yang saya hormati, kepada Ustadz dan Ustadzah SDIT Mutiara yang saya hormati, serta ayah bunda semua yang di rumah, tetap semangat puasanya ya bun, ya, serta anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga kalian semua juga tetap semangat puasanya ya, jangan sampai kendor ya, harus dikencengin terus ya soal puasa dan ibadahnya ya. Marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan diberikannya kesehatan kepada kita, diberikannya iman, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini untuk menjalankan puasa ya. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hambanya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita semua termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Ya, anak-anakku semua dan ayah bunda yang ada di rumah, sambil menunggu berbuka puasa, jangan lupa ya lihat channel YouTube SDIT Mutiara bersama Ustadz dan Ustadzah SDIT Mutiara ya. Anak-anak dan ayah bunda semuanya, hari ini itu sangat spesial sekali ya. Spesialnya apa ya? Karena di tahun ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan lagi ya, dan dipertemukan dengan bulan puasa lagi ya. Semoga semua amalan-amalan kita ketika bulan Ramadan diterima oleh Allah, karena di bulan Ramadan ini adalah di mana semua amalan kita itu, amalan yang baik itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya. Jadi kita harus tetap kenceng untuk ibadahnya, untuk kebaikannya, untuk kemaslahatan umatnya ya. Anak-anak semua ya, hari ini Ustadzah akan menyampaikan amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan ya. Amalan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tadarus Al-Quran ya. Jadi di malam salah satu bulan Ramadan itu malam diturunnya Al-Quran ya anak-anak. Malam diturunkannya Al-Quran oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Makanya ketika di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Jadi anak-anak harus ada targetnya, nggak boleh aku sebisanya segini ya. Jadi harus ada targetnya. Misalnya aku tahun ini, Ramadan tahun ini aku ingin khatam 3 kali ya. Jadi harus target supaya semangat ya. Yang kedua adalah makan sahur ya. Jadi anak-anak kalau makan sahur itu kalian nggak boleh males ya. Nggak boleh males ketika dibangunin sama orang tua, karena di saat sahur itu kita didoakan oleh malaikat ya. Jadi anak-anak ketika dibangunin harus gampang ya. Yang ketiga adalah bersedekah ya. Jadi bersedekah itu, Rasulullah itu ketika bulan Ramadan itu bersedekahnya itu seperti angin yang berhembus ya anak-anak. Jadi Rasulullah itu sering bersedekah ketika bulan Ramadan ya. Sedekahnya ditingkatkan ya, karena yang seperti Ustadzah bilang tadi ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan ya pahalanya. Untuk yang selanjutnya adalah memperbanyak doa ya. Jadi ada 3 golongan orang yang akan dikabulkan doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pemimpin yang adil ya, dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya ya. Jadi anak-anak ketika puasa jangan kendor ya berdoanya ya. Kalau ingin sesuatu minta kepada Allah ya. Untuk amalan yang selanjutnya adalah memberi makan orang yang sedang berpuasa ya. Jadi ketika di masjid-masjid kalian pasti pernah lihat ya. Jadi banyak orang berbondong-bondong untuk membawa makanan, membawa takjil untuk orang yang berpuasa ya. Karena mereka tahu ketika bulan Ramadan itu bulan penuh dengan keberkahan ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, nanti kita akan
dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda pahala ya. Yang selanjutnya adalah amalan yang bisa kita lakukan adalah iktikaf ya. Apa itu iktikaf ya? Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Maka Rasulullah itu ketika bulan Ramadan itu ketika 10 hari terakhir itu melaksanakan iktikaf ya, supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Jadi beriktikaf di masjid ya. Jadi memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar ya. Jadi ketika 10 hari terakhir kita harus lebih kenceng lagi ibadahnya ya. Untuk amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah umrah ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, jadi orang yang umrah ketika bulan Ramadan itu pahalanya seperti orang yang berhaji ya anak-anak. Jadi mungkin kita kalau ini harus menabung dulu ya anak-anak, harus menabung dulu. Jadi harus semangat menabungnya ya, supaya anak-anak bisa melaksanakan ibadah umrah ketika melaksanakan umrah tersebut ya. Yang selanjutnya apalagi ya yang penting lagi ketika amalan yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan ya, yang penting lagi adalah sholat qiyamul lail ya, atau sholat malam ya anak-anak. Karena ketika di sepertiga malam itu ketika kita berdoa kepada Allah, maka doa kita seperti sampai ke langit ya. Jadi jangan lupa ketika kalian sahur kan sudah bangun ya. Jadi iman kalau tidak sholat malam ya, atau sholat qiyamul lail ya. Ya anak-anakku semua ya, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan ya. Jadi nanti anak-anak bisa mempraktikkannya di rumah ya, supaya ibadah Ramadan pada tahun ini itu menjadi Ramadan yang spesial ya, Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang mengantongi banyak pahala ya, supaya Ramadan pada tahun ini itu adalah Ramadan yang sampai ke hati kita ya anak-anak. Mungkin cukup sekian dari Ustazah Afifah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.